Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. David Prambudi Sahara. Saya adalah staf pengajar di Prodi Teknik Geofisika Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Keahlian saya adalah di mekanika kerak bumi dan saya menyelesaikan S3 dengan spesialisasi pada geomekanik di Karlsruhe Institute of Technology, Jerman, dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu saya kemudian melakukan beberapa riset penelitian untuk memperkaya pengajaran dan juga publikasi saya dengan berpartner dengan beberapa international researcher baik dari Cambridge University, KIT tempat saya kuliah dulu S3, IPGP Paris, Korea University, ANU Australia, dan beberapa kampus luar negeri serta beberapa peneliti Indonesia dari BRIN dan serta kampus-kampus yang ada di Indonesia. Dari penelitian saya tadi telah keluar beberapa publikasi bersama mahasiswa S3 saya dan saat ini saya memiliki H-Index 16. Dengan berbekal penelitian saya kemudian ditugaskan untuk mengajar mata kuliah mekanika kerak bumi yang merupakan mata kuliah semester 4 di program studi S1 Teknik Geofisika ITB. Dalam mengajar, saya akan kemudian tim teaching dengan Dr. Wahyu Trioso yang telah lama juga menggeluti bidang mekanika kerak bumi. Dalam pengajarannya kita tim teaching di mana saya menjelaskan di bagian awal terkait bagaimana konsep stres yang ada di kerak bumi, baik secara matematik maupun secara konsep geologi tektonik. Stres tersebut bisa muncul di beberapa area tertentu. Dari situ saya akan kemudian mengajak mahasiswa dari hasil penelitian kami dengan data-data terbaru bagaimana mahasiswa bisa mengekstrak atau mendapatkan nilai in situ stres pada area-area tertentu yang kemudian akan dijadikan tugas dari perkuliahan ini. Selanjutnya setelah UTS akan dilanjutkan oleh Pak Wahyu Trioso untuk menunjukkan bagaimana aplikasi dari in situ stres pada kegiatan seismik atau kegempaan yang ada di Indonesia. Jadi kami menyusun RPS dengan tujuan bahwa melalui mata kuliah ini mahasiswa dengan memanfaatkan penguatan teori pada semester 1, 2, 3 untuk kemudian bisa diaplikasikan pada mata kuliah ini dan kemudian akan menjadi penunjang mahasiswa pada saat menyelesaikan tugas akhir pada tingkat keempat di Teknik Geofisika ITB. Sehingga tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa bisa memahami bagaimana stres bisa terkumpulkan, terdistribusi, dan kita petakan melalui analisis in situ stres pada mata kuliah ini. Dan mahasiswa juga akan mendapatkan hands-on data-data real dari penelitian-penelitian terbaru yang kita lakukan di seluruh area Indonesia yang telah kita kerjakan dengan partner-partner riset seperti yang saya sampaikan di awal. Untuk itu, agar kuliah ini bisa berjalan dengan lancar, maka materi kuliah sudah saya upload di Edunext ITB. Buat mahasiswa yang belum memiliki akses terhadap Edunext, silahkan kontak saya dan saya akan berikan token buat mahasiswa tersebut untuk akses ke Edunext perkuliahan ini. Mahasiswa wajib memiliki akses karena nanti tugas materi akan diberikan melalui Edunext tersebut. Demi tercapainya tujuan perkuliahan, mahasiswa juga diwajibkan untuk minimum 85% hadir di perkuliahan dengan absensi secara digital melalui website cxacademicitb.ac.id. Kita ingin memastikan bahwa mahasiswa hadir, mahasiswa aktif selama proses perkuliahan. Untuk penilaian, akan ada bobot penilaian yaitu UTS 30%, keaktifan 20%, dan juga nanti proyek tugas besar yang
berdasarkan hands-on data case real dari penelitian terbaru kita yang menjadi tugas besar dari mahasiswa sebesar 50%. Dengan flow seperti itu, kita mengharapkan mahasiswa bisa aktif, mahasiswa bisa mendapatkan tujuan, mencapai tujuan dari mata kuliah ini. Selamat mengikuti kelas ini, tetap semangat, dan semoga lulus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Mekanika Kerak Bumi TG 3132. Saya David Sahara dalam beberapa minggu ke depan hingga UTS akan mencoba menjelaskan konsep-konsep dasar tentang medan stres dan mekanisme gempa bumi. Saya membagi outline pertemuan kita menjadi 5 bagian. Saya memulai dengan pendahuluan menunjukkan fenomena kemunculan gempa bumi. Dari situ kita akan ke belakang sedikit tentang bagaimana medan stres di kerak bumi yang bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Oke, setelah kita paham medan stresnya, maka pada minggu kedua kita akan mencoba menjelaskan fenomena-fenomena geologi yang mungkin menyebabkan medan-medan stres tersebut. Tentu penelitian sebelumnya terkait medan stres pada kerak bumi sudah ada dan sangat banyak sekali. Maka kita akhiri minggu kedua itu dengan resume dari database penelitian-penelitian terdahulu yang telah diresumekan dalam World Stress Map. Pada minggu ketiga, setelah dari geologi, kita akan masuk ke dalam konsep matematis. Penyebabnya apa? Secara matematisnya kita definisikan. Jadi tentang tensor stres dan kemudian kita simplifikasi menjadi stres utama itu seperti apa. Dari situ coba kita masukkan ke dalam lingkar stres more. Lingkar stres more ini akan menjadi dasar pada minggu keempat, di mana kita akan menentukan rezim sesarnya. Kapan batuan akan break, kapan batu sesar itu akan bergerak kalau stresnya lebih tinggi daripada kekuatannya. Di situ lingkar stres more akan berperan. Pada saat dia break, gerakannya seperti apa? Apakah ke atas, ke bawah, atau ke samping? Sesar normal, sesar naik, atau strike slip itu akan tergantung juga kira-kira posisinya di lingkaran Moore akan seperti apa. Maka kita kemudian coba bahas itu di minggu keempat. Yang poin ketiga, poin terakhir dari minggu keempat adalah tentang ketidakstabilan sesar. Kita hidup di daerah dengan distribusi sesar yang sangat banyak sekali. Beberapa dari mereka aktif, beberapa dari mereka tidak aktif. Bisa nggak kita hitung secara konsep mekanik, konsep matematis, kita menghitung bagaimana caranya menentukan mana sesar yang masih aktif, berpotensi aktif, dan mana yang tidak berpotensi aktif. Dari situ kita mendapatkan gambaran secara runut tentang ketidakstabilan sesar yang pada minggu kelima saya akan menutupnya dengan bagaimana melihat tadi pergerakan sesar itu dengan menggunakan data seismologi. Dalam hal ini kita akan menjelaskan deskripsi dan mekanisme gempa bumi menggunakan data-data seismologi yaitu inversi tensor moment seismik dan bagaimana cara kita menggunakan data tersebut untuk kepentingan geoscience. Harapannya mahasiswa setelah mengikuti 5 minggu perkuliahan mekanika kerak bumi dengan saya mendapatkan konsep yang bagus tentang medan stres di kerak bumi dan juga kaitannya dengan gempa bumi. Ini akan menjadi dasar buat mahasiswa nantinya pada saat setelah UTS yang akan diajar oleh Pak Wahyu di kelas 02 ataupun Pak Sani yang akan menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi dari konsep-konsep medan stres itu pada kasus-kasus lain selain yang saya sampaikan di sini. Ini adalah referensi buku yang akan kita gunakan dalam kuliah ini. Saya mau menjelaskan dulu beberapa referensi dalam bahasa Inggris bisa digunakan, bisa dipahami nantinya kalau mau. Yang pertama adalah buku yang sangat bagus sekali dari Arnold Zhang dan Stephenson itu menjelaskan tentang bagaimana stress field pada kerak bumi. Penjelasan sangat bagus dari geologi dan kemudian beberapa konsepnya dan lain-lain. Kemudian ke buku yang Christopher Source itu sangat baik sekali kira-kira menjelaskan mekanika dari gempa bumi dan patahan. Jadi stress field tadi ya tentu akan berinteraksi dengan patahan-patahan yang ada dan mekanika dari patahan itu seperti apa dijelaskan di buku yang dari Source.
Kalau kemudian mahasiswa pengen lebih kepada fundamentalnya, bisa membuka bukunya dari Jaeger and Cook, Fundamental of Rock Mechanics. Dan sedikit saya sampaikan sedikit kalau aplikasinya yang kepada engineering dalam hal reservoir geomekanik bisa juga membuka bukunya Mark Zuback. Itu adalah beberapa referensi dalam bahasa Inggris serta ada artikel-artikel ilmiah lain yang juga kita gunakan dalam kelas ini. Untuk buku referensi bahasa Indonesia, saya juga menyediakan satu referensi yang kita tulis bersama Pak Wahyu, yaitu seri Mekanika Kerak Bumi dan menjelaskan bagaimana medan stres di kerak bumi. Itu mencoba meresumekan dari beberapa buku yang kita sebutkan di awal tadi. Membahas mulai dari pendahuluan, konsep medan stres dari sisi geologi, kemudian dari sisi matematis kita bahas, dan aplikasi di stres tektonik ataupun rezim sesar dan mekanisme gempa bumi itu kita bahas dalam buku tersebut. Kemudian kita masuk ke minggu pertama, yaitu tentang pendahuluan mekanika kerak bumi. Jadi untuk pendahuluan, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa kita belajar yang pertama adalah dari kejadian gempa bumi. Gempa bumi itu apa? Gempa bumi adalah sudden rupture atau rupture yang terjadi secara tiba-tiba, yang kemudian akibat adanya paparan medan stres pada kerak bumi. Rekahan tiba-tiba ini yang kemudian bisa kita amati pada gambar di sebelah kanan. Mungkin mahasiswa coba diperhatikan dulu, coba bisa diinterpretasikan kira-kira di mana bidang patahannya. Setelah dapat itu, coba kemudian diinterpretasikan kira-kira ini sesar naik, sesar turun, atau sesar geser. Kita sedang melihat ini dari atas. Baik, mungkin semuanya hampir benar bahwa menentukan kira-kira rekahannya adalah bidang sesarnya, kira-kira seperti ini. Hampir north-northwest, south-southeast. Kemudian pergerakannya, kalau kita melihat dari atas dan kita melihat clear offset dalam arah horizontal, maka kemudian kita asumsikan dia adalah sesar geser atau strike slip. Lebih detailnya bahwa ini adalah sesar geser mengiri atau sinistral. Sesar geser mengiri ini terjadi akibat medan stres pada daerah tersebut melebihi kekuatan frictional strength dari si batuannya. Itu yang menjadi poin kedua dalam slide di sini, bahwa stres yang lebih tinggi daripada kekuatan sesar atau fracture-nya akan terjadi gempa bumi. Stres yang terjadi yang lebih besar itu terjadi akibat adanya akumulasi energi yang berasal mungkin dari gaya dorongan tektonik ataupun gaya dorongan dari non-tektonik. Saat energinya rilis, maka stres yang terkumpul tadi akan terubahkan menjadi deformasi anelastik. Itu yang bisa kita lihat di sebelah kanan. Terjadi deformasi anelastik yang masih bisa kita lihat berjuta-juta tahun berikutnya. Dan juga gelombang seismik yang langsung terasakan pada saat kejadian gempa tersebut. Jadi energinya terubah menjadi deformasi anelastik dan juga ke dalam gelombang seismik. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa stres pada kerak bumi yang menyebabkan terjadinya slip pada bidang sesar itu akibat dari gaya tektonik ataupun gaya non-tektonik. Kita bahas dulu, di samping adalah peta distribusi tektonik di Indonesia. Kita berada pada negara dengan memiliki batas lempeng yang cukup banyak. Di selatan Jawa, di sebelah barat dari Sumatera, dan di sebelah Indonesia bagian timur yang sangat kompleks. Tentu saat terjadi ada di batas lempeng, maka akan ada gaya dorong yang menyebabkan adanya akumulasi stres. Itu yang kita sebut sebagai gaya tektonik. Selain gaya tektonik, kita juga memiliki gaya non-tektonik. Ini yang nanti akan saya jelaskan. Baik, sebelum ke gaya non-tektonik, maka saya coba masuk dulu ke gaya tektonik. Gaya tektonik, poin pertama yang saya sampaikan adalah sebagian besar bersifat horizontal. Kenapa horizontal? Karena tadi saya jelaskan bahwa ini akibat gaya dorongan antar lempeng.
Lempeng tadi yang bergerak menyebabkan adanya gaya dorongan yang mayoritas bersifat horizontal. Makanya poin kedua, horizontal tersebut gaya adalah sumber dari gaya penggerak lempeng atau interaksi lempeng. Jenis gaya yang menyebabkan adanya ridge push ataupun slab pull. Oke, ridge push yang ada di mid-oceanic ridge ataupun slab pull ini yang kemudian pada zona subduksi. Kita mungkin akan lebih tertarik atau lebih membahas ini slab pull karena memang yang di Indonesia sebagian besar berasal dari situ. Begitu kemudian kita berbicara tentang slab pull ini, maka kita akan bisa menjelaskan adanya teori lempeng tektonik secara global. Secara global kita menemukan bahwa konsentrasi gempa bumi itu yang besar itu terjadi pada batas lempeng. Ini sudah jelas-jelaskan tadi bahwa pada batas lempeng terjadi akumulasi gaya yang sangat besar karena adanya tumbukan antara lempeng A dengan lempeng B, lempeng samudra dengan lempeng benua dengan lempeng benua, lempeng samudra dengan lempeng samudra. Oke. Dan tumbukan itu akhirnya ada dua plat yang saling bersinggungan. Nah, singgungannya itu yang kita sebut sebagai zona lemah. Zona subduksi itu sebenarnya adalah zona lemah yang terpapar stres yang besar sehingga dia bisa bergerak dan menyebabkan gempa yang sangat besar sekali. Oke, di sini ada konsentrasi gempa bumi besar pada bagian tepi dari lempeng. Itu kita baru menjelaskan satu dari stres tektonik. Sebelumnya saya juga menjelaskan bahwa stres bisa berasal dari yang non-tektonik. Sebelum saya masuk ke slide berikutnya, coba mungkin bisa dibayangkan atau dipikirkan, stres tektonik itu berasal dari apa? Maaf, stres non-tektonik itu berasal dari apa? Kalau stres tektonik dari gaya interaksi lempeng, non-tektonik kira-kira berasal dari apa? Nah, betul. Mungkin Anda sebagian menjawab ini, sebagian yang saya kurang tahu apa. Tapi stres non-tektonik yang biasa kita amati adalah stres akibat pembebanan atau overburden. Ini semacam konsep bahwa semakin dalam dari semakin besar dari kedalaman, maka overburden pembebanan dari atas akan semakin besar. Ini yang kemudian menyebabkan adanya akumulasi stres arah vertikal yang cukup besar. Berbeda dengan stres non-tektonik, non-tektonik biasanya bersifat vertikal. Kenapa? Karena ini berasal dari pembebanan. Contoh di Gamping adalah kasus Himalaya, di mana pada saat di tepi, di puncak, ataupun di tepi yang satu lagi, rezim stresnya berbeda. Dan perbedaan tersebut disebabkan adanya massa yang sangat tinggi sekali yang berupa Gunung Himalaya, yang dia menekan ke segala arah. Itu akhirnya ada overburden dari gunung yang menyebabkan tekanan ke kanan kiri di sekitar gunung tersebut, yang menyebabkan adanya variasi stres secara lokal. Variasi stres ini kemudian akan terasa sangat besar pada dekat permukaan. Kenapa? Karena sumbernya tadi adalah gunung yang dia menjulang tinggi ke atas. Jadi begitu dia pada kedalaman dangkal, dia akan merasakan efek dari keberadaan gunung itu dengan sangat signifikan sekali. Tapi begitu dia sudah semakin ke kedalaman yang semakin dalam, maka efek tadi tonjolan dari gunung tersebut semacam semakin ke dalam, gunung tersebut yang seolah dari dataran kelihatan sangat tinggi, begitu kita bergerak makin dalam, maka efek elevasinya seolah-olah semakin flat, semakin terhilangkan. Jadi dia pada kedalaman yang lebih dalam, dia akan relatively homogen. Kebayang misalkan kalian berada pada permukaan tanah, kalian melihat gunung 1 kilometer menjulang 1 kilometer akan sangat tinggi sekali. Begitu kalian berada pada kedalaman 10 kilo misalkan, gunungnya 1 kilometer tadi seolah-olah dia hanya satu buah undulasi yang tidak terlalu berasa. Dari penjelasan tadi, maka saya coba meresumekan bahwa untuk skala regional dan skala lokal yang sangat kecil ya, stres pada kerak bumi itu sangat heterogen. Pada skala global tadi kita menemukan adanya akumulasi gempa besar di sekitar batas lempeng. Secara
global kita akan menemukan pola itu. Tapi pada saat kita berbicara regional dan lebih-lebih lagi lokal, efek topografi, efek patahan itu juga akan menyebabkan adanya stres heterogenitas pada daerah yang akan kita analisis. Jadi tadi ini faktor-faktornya sudah saya sampaikan, ada topografi tadi yang menyebabkan ada yang gaya non-tektonik, pembebanan sedimen yang mungkin akan mirip dengan topografi, tapi di sini begitu kita berbicara sedimen, berarti ada pembebanan sedimen, ada pembebanan non-sedimen, densitasnya berbeda, dan ini menyebabkan terjadinya efeknya juga akan berbeda. Heterogenitas yang disebabkan oleh variasi densitas, densitas rheologi batuan. Yang paling gampang densitas saja, densitas. Gaya pembebanan itu secara gampang kita formulasikan dengan rumus P sama dengan rho dikalikan G dikalikan H. Saat densitasnya berubah, maka dia akan berubah pula nilai overburden-nya. Oke. Nah, yang mengganggu lagi adalah kita adanya aliran fluida pada batuan. Kebayang udah ada stress overburden, sudah ada stres tektonik, kemudian dia mungkin dari dalam ada fluida yang bergerak ke atas, misalkan partial melting, gunung api. Itu akan mengganggu juga kondisi stres pada daerah tersebut. Dan yang poin terakhir adalah adanya sesar, crack, micro crack pada batuan yang juga akan menyebabkan alterasi stres pada daerah tersebut. Baik, kita sudah menjelaskan dari hal tentang bagaimana medan stres ada di kerak bumi. Dan bagaimana di kerak bumi tersebut sudah juga terjadi banyak sekali aktivitas pensesaran atau existing fault yang ada pada batuan di kerak bumi. Saat kita bayangkan, maka akan ada interaksi antara stres dengan bidang lemah, antara stres dengan existing fault. Dari situ, maka kita akan menemukan beberapa tipe rekahan. Kita start dulu dari tipe rekahan antara shear faulting ataupun tensile faulting. Shear berarti dia geser, tensile berarti dia opening atau bukaan. Dari sini mungkin coba dibayangkan, kira-kira kalau di bumi itu akan kebanyakan di kerak bumi, maka yang paling banyak adalah tipe shear atau tipe tensile. Secara intuitif kita akan menjawab tipe shear, dan itu betul. Kenapa? Karena memang mayoritas stres pada kerak bumi bersifat kompresi. Saat dia saling menekan, maka deformasi yang terjadi biasanya adalah shear. Berbeda dengan tensile faulting, dia lebih kepada akibat adanya gaya tarikan, yang mana di dalam sana agak jarang terjadi tensile faulting. Kita akan mengamati tensile faulting ini kalau memang misalkan terjadi intrusi magma, atau kemudian pada aktivitas hydraulic fracturing, ada aktivitas di pertambangan, kita akan menemukan hal yang kompleks ini. Tapi gempa bumi dan beberapa fenomena umum biasanya dia didominasi oleh shear faulting. Ada komponen tensile yang mungkin tidak terlalu besar, makanya saya sampaikan didominasi oleh shear faulting. Dari deskripsi ini maka kemudian ada beberapa mode perekahan atau mode failure mode. Yang A kita sebut sebagai mode 1, yang B kita sebut sebagai mode 2, dan C kita sebut sebagai mode 3. Jadi mode 1 representasi dari tensile, mode 2 dan mode 3 representasi dari shear faulting. Kita dari sini menjelaskan lebih sedikit tentang stres dan rekahan. Tensile faulting kita simpan dulu, kita teruskan ke pembahasan shear faulting. Kita tahu bahwa medan stres yang melebihi kekuatan batuan akan mendorong blok tersebut bergerak secara shear. Kita membahas yang shear dulu. Saat dia bergerak secara shear, maka kemungkinan dia akan bergerak ke atas atau reverse faulting, ke bawah normal faulting, atau ke samping strike slip. Nah, kemudian apa yang mempengaruhi bahwa si blok itu dia bergerak ke atas, ke samping, atau ke bawah? Begitu kita hitung secara matematis, itu nantinya akan saya sampaikan pada materi ketiga, itu adalah tentang adanya shear stress maksimum. Jadi secara matematis,
kita bedah itu bidang gesernya, bidang patahan itu menjadi satu bidang 2 dimensi, dan kemudian kita hitung nilai shear stress ke segala arah. Oke, coba kalian bayangkan dulu shear stress ke segala arah, jadi ke segala sudut. Berarti kita akan mendapatkan sudut sebesar 0 hingga 360 derajat. Dari situ maka kemudian kita mencari nilai shear stress maksimumnya, dia bergerak kemana. Kalau shear stress maksimumnya dia menunjuk ke atas, kemungkinan kita mendapatkan reverse faulting. Kalau shear stress maksimumnya menunjuk ke arah kanan atau kiri, kita akan mendapatkan strike slip, tergantung di sinistral atau dextral. Kalau shear stress maksimum ini menunjuk ke arah bawah, maka kemungkinan kita mendapatkan normal faulting. Mudah-mudahan bisa dipahami, coba dibayangkan dulu kira-kira bagaimana arah vektor shear stress pada satu bidang. Jadi kalian bisa membayangkan menghitung arah shear stress ke arah atas, digeser 5 derajat, misalkan 5 derajat terus hingga 90, berarti dia ke arah kanan misalkan. Turun lagi hingga kemudian sampai ke bawah 180, 270 ke arah kiri dan seterusnya. Oke. Jadi sebenarnya pada saat kita belajar tentang mekanika batuan, kita belajar tentang stres. Stres itu adalah tensor yang mana kita harus mempunyai gambaran yang kuat di otak kita bahwa PQ tensor dia bisa kita rotasikan. Oke, jadi prinsip yang pertama adalah saat kalian pengen belajar mendalami tentang mekanika, kalian harus bisa membayangkan rotasi itu paling nggak di otak kalian. Yang sering saya sampaikan adalah bahwa dunia boleh berputar, tapi kalian harus tetap stay di situ. Otak kalian harus tetap memproses rotasi yang ingin kalian dapatkan. Oke, sebagai penutup untuk minggu pertama saya menyampaikan slide ini bahwa mekanika kerak bumi yang akan kita bahas dalam 1 semester ke depan itu adalah kita perlu mempelajari proses geologi tektonik, interaksi antar lempeng, kemudian proses pensesaran, existing sesar itu yang ada di mana, orientasinya kemana, dan seberapa sering. Kemudian kita bisa menghitung kira-kira orientasi mana yang masih aktif dan seterusnya. Dari sisi fisis fisis dan matematik kita bisa menjelaskan, mengkuantifikasi kalau ada proses-proses tadi, subduksi, ada sesar, ada topografi, maka makna tensor stres di situ akan seperti apa? Oke, notasinya akan seperti apa? Apakah ada rotasi? Rotasi ini kemudian akan diterjemahkan apakah akan ada apakah akan ada heterogenitas stres di situ, heterogenitas faulting di situ, seperti apa? Oke. Dan poin keempat yang tidak kalah penting adalah adanya hobi di situ, adanya kesenangan di situ untuk kemudian kalian membayangkan stres yang kemudian harus kalian visualisasikan 3D di otak kalian. Konsep yang cukup baik dan kemudian kalian visualisasikan di kepala kalian bagaimana stres itu bergerak di rotasi dan seterusnya hingga kemudian bisa kita selesaikan secara sangat sederhana dengan perhitungan matematis yang sangat sederhana. Oke, saya ingin menutup minggu pertama ini dan mengatakan bahwa mekanika kerak bumi itu akan menjadi sangat menarik karena belum banyak yang meneliti ke arah sini. Masih banyak yang bisa kita eksplor dan banyak sekali permasalahan yang harus kita selesaikan dengan dasar mekanika, baik dalam skala global, skala regional, ataupun yang sangat lokal. Nanti mungkin Pak Wahyu akan membawa kalian kepada stress transfer atau interaksi dari satu buah gempa ke gempa yang lain, satu buah patahan ke patahan yang lain, sedangkan Pak Sani mungkin akan kepada engineering. Bagaimana kalau kita sudah tahu bahwa kerak bumi kita memiliki stres itu, kalau kita ganggu dengan tunneling itu kira-kira akan seperti apa. Oke, selamat belajar dan sampai ketemu pada minggu berikutnya. Terima kasih.